Bab 1211 Sistem Perencana Utama. Bagaimana ini mungkin? Lin Yuxi berdiri terpaku di tanah, pikirannya sangat terguncang. Pria tak terawat dengan sepasang mata cekung dan rambut acak-acakan itu adalah Suke. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya dan seperti mayat berjalan. Bam, bam, bam. Beberapa penjaga masih meninju dan menendangnya, tetapi dia meringkuk menjadi bola dan menerima pukulan itu. Apakah ini masih Suke? Tidak, berhenti, kalian semua, berhenti. Lin Yuxi akhirnya sadar kembali. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan bergegas keluar dari pintu. Dia tahu bahwa orang ini adalah Suke. Dia lebih yakin daripada orang lain karena dia terlalu akrab dengan penampilan Suke dan mata Suke. Bahkan jika sepasang mata ini kosong dan tak bernyawa sekarang, dia tidak akan pernah melupakan aura sinis dan nakal yang tersembunyi jauh di dalam matanya ketika dia pertama kali melihat sepasang mata ini. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Suke dalam kemuliaan atau dalam kesulitan, dia sangat yakin bahwa orang ini adalah Suke. Berhenti! Lin Yuxi berteriak dan mendorong seorang penjaga menjauh. Dia melemparkan dirinya ke arah Suke tanpa ragu, mencoba memblokir pukulan dan tendangan untuknya. Para penjaga tertegun saat melihat aksi Lin Yuxi. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke pesolek. Si pesolek menatap Lin Yuxi dan matanya berbinar. Dia berkata dengan heran, "Wanita yang cantik sekali." Dengan itu, senyum muncul di wajahnya saat dia perlahan berjalan. Dia menatap Lin Yuxi dan berkata sambil tersenyum, "Nona, ada apa? Mungkinkah Anda mengenal orang bodoh ini?" Dia bukan orang bodoh. Lin Yuxi membuka matanya lebar-lebar dan menatap lurus ke arah playboy itu. Bukan orang bodoh. Jika itu masalahnya, maka kamu juga bodoh. Dia menunjuk Suke dan berkata kepada Lin Yuxi, "Tentu saja, apakah kamu idiot atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Yang saya tahu adalah dia memakan pil saya. Jika Anda dapat membantunya memberi kompensasi kepada saya tentu saja tidak akan peduli dengan orang bodoh. Jika Anda tidak bisa, bahkan jika saya memukulinya sampai mati, itu tidak ada hubungannya dengan Anda." "Oke, aku akan memberikan kompensasi untuknya." Lin Yuxi tidak ragu sama sekali dan langsung setuju. "Kamu, aku hanya berbicara dengan santai. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya tahap jiwa baru lahir sepertimu membeli pil pemulihan jiwa kelas 2? Tuan muda sangat marah sehingga dia tertawa. Meskipun Lin Yuxi menakjubkan dan cantik, di dunia ini, kecantikan tidak ada gunanya. Paling-paling, dia hanya bisa dianggap sebagai mainan. Namun, pil pengurangan pikiran adalah kesempatan bagi Childe untuk mendapatkan tempat di Akademi Bintang 7. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Bagaimana jika itu urutan 7 bintang? Lin Yuxi bertanya dengan dingin. Urutan bintang 7? Childege dan orang banyak tercengang. Mungkinkah wanita ini memiliki 7 Star Order? Bagaimana mungkin? Nilai dari 7 Star Order jauh melebihi dari pil pengurangan pikiran. Itu adalah bukti bahwa seseorang dapat langsung masuk ke Akademi Bintang 7. Selain itu, bagaimana mungkin Orde 7 Bintang dimiliki oleh seorang kultivator wanita muda di tahap jiwa yang baru lahir? Selain itu, dia harus menggunakannya untuk menyelamatkan orang bodoh tanpa kultivasi? Nona muda, leluconmu sama sekali tidak lucu. Pada saat ini, Childe menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan. Tersesat dalam 3 napas, atau aku akan memukulmu sampai mati juga." Suara mendesing. Tiba-tiba, Lin Yuxi menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan token darinya. Dia memegangnya di tangannya. Awalnya, Childe dan yang lainnya mengira Lin Yuxi ingin melawan, tetapi ketika mereka melihat token itu, wajah mereka langsung berubah. Pesanan 7 bintang. Semua orang berseru tak percaya. Token ini ternyata adalah urutan bintang 7 yang asli. Aku akan memberimu urutan bintang 7, dan kamu melepaskannya. Kami tidak saling berutang apapun. Pada saat ini, Lin Yuxi mengertakkan gigi dan melemparkan perintah 7 bintang kecil DG. Dia tahu nilai dari 7 Star Order, dan dia bahkan tahu bahwa 7 Star Order ini mewakili masa depannya. Kali ini, dia membuang masa depannya. Tapi jadi apa?
Selama dia bisa menyelamatkan Suke, dia tidak akan ragu. Saat itu, dia sudah melewatkannya sekali. Sekarang, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Apa yang dia lakukan bukanlah untuk menebusnya, tetapi untuk memulihkan semua yang telah dia lewatkan dan hilang. Ini, Childe melihat token di tangannya, dan dia tertegun. Dia terdiam. Token yang sangat berharga, yang bahkan membuat puluhan ribu pembudidaya berjuang untuk masuk ke Akademi Bintang 7, ada di tangannya. Rasanya seperti mimpi. Tetapi kuncinya adalah token ini sebenarnya dari tangan seorang kultivator wanita di tahap bayi asli, dan dia menggunakan token ini untuk ditukar dengan nyawa orang bodoh. Ini lebih konyol daripada mimpi. Pada saat yang sama, Lin Yuxi telah membantu Suke, tetapi Suke bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Seluruh tubuhnya seperti cangkang yang kehilangan jiwanya, dan dia akan jatuh begitu dia dibantu. Lin Yuxi tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia diam, dan dia meletakkan tangan Suke di bahunya. Dia setengah mendukung dan setengah membawanya ke pintu belakang penginapan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Suke, dan bagaimana dia berakhir seperti ini, tetapi dia tidak akan membiarkannya pergi lagi. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak hal, tetapi dia selalu bertekad untuk menemukan Suke. Sekarang dia telah menemukannya, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dengan cara ini, Lin Yuxi mendukung Suke, dan di bawah tatapan semua orang, mereka keluar dengan diam-diam. Childe melihat punggung mereka, dan dia menimbang token 7 bintang di tangannya. Dia tersenyum sedikit, menarik. Karena dia memiliki token 7 bintang, masalah pil pemulihan pikiran secara alami tidak layak disebut. Namun, Lin Yuxi justru membuatnya tertarik. Seseorang, ikuti mereka dan cari tahu apa hubungan antara wanita itu dan si bodoh itu. Laporkan keberadaan mereka kepadaku kapan saja. Childe melambaikan tangannya dan memerintahkan seorang penjaga untuk melaksanakan tugas itu. Pemilik penginapan Parubaya di sebelahnya memutar matanya dan berkata dengan wajah tersanjung, "Childe, aku tahu sedikit tentang asal-usul wanita itu." Segera, malam tiba. Lin Yuxi mendukung Suke, dan mereka berjalan selama beberapa jam. Mereka meninggalkan Star Hair City dan menetap di kuil bobrok di pinggiran kota. Dia mengucapkan mantra, memadatkan baskom berisi air jernih, dan dengan hati-hati menyekan noda di wajah Suke. Suke tidak mengucapkan sepatah kata pun selama seluruh proses. Matanya tak bernyawa, dan dia duduk di tempat seperti boneka, membiarkan Lin Yuxi memanipulasinya. Ketika Lin Yuxi ingin membantunya mencuci rambutnya, Suke tiba-tiba meronta dan menepis tangan Lin Yuxi. Dia berkata dengan tegas, "Kepalaku bisa patah, tapi gaya rambutku tidak bisa dikacaukan." Lin Yuxi tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata dengan gembira, "Suke, kamu baik-baik saja?" Namun, Suke tidak menjawab. Dia masih duduk di tanah dan menatap tanah dengan tatapan kosong, seolah tindakan itu hanyalah reaksi bawah sadar. Lin Yuxi menatap kosong ke arah Suke untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghela nafas. Dia sudah menentukan bahwa Suke tidak berpura-pura gila, tapi benar-benar bodoh. Tapi kenapa dia menjadi seperti ini? Dia seharusnya menjadi pusat perhatian, tipe orang yang sombong, sinis, dan bajingan. Mengapa dia menjadi seperti ini? Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Bahkan jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, aku akan melindungimu dan menjagamu. Lin Yuxi bergumam dengan suara rendah sambil menyentuh wajah Suke. Tingkat kultivasinya terlalu rendah, dan dia tidak dapat menemukan apa yang salah dengan Suke. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah merapikan Suke agar dia tidak ceroboh. Dia tahu betul bahwa dia adalah pria narsis yang menyukai kebersihan. Keesokan harinya, saat fajar, Lin Yuxi kembali ke Star Hair City bersama Suke. Saat ini, Suke sudah bisa berjalan. Sepertinya dia memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Cedera yang disebabkan oleh pemukulan beberapa pembudidaya di tahap setengah langit pada malam sebelumnya telah pulih sepenuhnya. Namun, dia masih belum memiliki pencapaian kultivasi. Lin Yuxi memegang tangannya dan ingin membawanya ke Star Hair City untuk mencari obat. Dia tahu bahwa tahap kultivasinya terlalu rendah.
Jika dia ingin tahu apa yang salah dengan Suke, dia harus mencari bantuan dari seorang ahli. Namun, tidak lama setelah mereka memasuki kota, beberapa sosok bergegas dan mengepung Lin Yuxi dan Suke. Seorang pria parubaya, yang merupakan pemilik penginapan, berjalan keluar. Dia menunjuk Lin Yuxi dan berteriak, "Huh, sungguh wanita jahat. Beraninya kau membunuh tuanmu sendiri dan menguburnya di gudang kayu penginapan kami? Ini keterlaluan dan gila. Penjaga, bawa dia turun dan bawa dia ke kota rumah gubernur." "Tuanku." Lin Yuxi terkejut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. "Tuanku meninggal setelah dia terluka. Dia adalah teman dekat ayahmu. Dia berharap dia bisa dimakamkan di penginapan setelah dia meninggal, jadi aku menguburkannya di sana. Kamu, apa yang kamu lakukan padanya? Kamu masih berani berdalih. Jika kita tidak menggalinya, bukankah dia akan mati tanpa mengetahui kebenarannya?" kata penjaga toko parubaya dengan ekspresi lurus. Ketika Lin Yuxi mendengar ini, tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuannya akan mati dengan cara yang tidak damai seperti itu. Orang-orang ini benar-benar telah menggali tubuh tuannya. Tidak hanya ini tidak sopan, itu juga merupakan penghinaan yang tidak manusiawi. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu akan menderita murka langit?" teriak Lin Yuxi dengan marah. Dia tidak bisa menahan air mata. Dia merasa tidak berdamai dengan tuannya. "Kamu masih bertanya kenapa? Tentu saja ini untuk keadilan. Penjaga, turunkan wanita ini. Adapun orang bodoh itu, pukul saja dia sampai mati." Penjaga toko parubaya itu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Beberapa penjaga segera melangkah maju dan mendekati Lin Yuxi tanpa ekspresi. Mata Lin Yuxi bergetar. Dia menyadari bahwa orang-orang ini adalah pengikut playboy tadi malam. "Berhenti!" Pada saat ini, suara yang kuat datang dari kerumunan. "Amitabha, budakku penyayang. Aku khawatir tidak pantas bagimu untuk menindas gadis kecil seperti ini, kan?" Seorang pria gemuk berjubah Buddha berjalan keluar dari kerumunan dengan seutas manik-manik di tangannya. Dia memandang pria parubaya dan para penjaga sambil tersenyum. "Apa?" Penjaga toko parubaya segera berbalik dan menatap pria itu. Dia mengerutkan kening. "Tuan Zeng." Penjaga toko, aku ditakdirkan untuk bertemu orang ini. Demi aku, bisakah kamu membiarkan mereka pergi? Tuan Zeng menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Tetapi pada saat ini, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Suke di sini. Sejak dia naik ke benua Xuan Huang, kehidupan Tuan Zeng tidak begitu mulus. Dari pembangkit tenaga listrik teratas di benua Xuanzhen, dia tiba-tiba menjadi seorang kultivator di tahap setengah langit di benua Xuan Huang. Kesenjangannya sangat besar. Tapi untungnya, dia beruntung dalam beberapa tahun terakhir. Dia bertemu dengan beberapa orang Buddhis dan bahkan mendapat bimbingan dari seorang ahli Buddhis. Dia juga menerima beberapa warisan. Hanya dalam beberapa tahun, ia berhasil melangkah ke tahap awal tahap surgawi manusia dari tahap setengah surgawi. Dia juga sedikit terkenal di sekitar 7 kota pewaris. Biasanya, penjaga toko akan menghadap Tuan Zeng. Tapi sekarang, dia mengikuti instruksi pemuda itu. Secara alami, dia tidak bisa menatap Tuan Zeng. "Tuan Zeng, saya khawatir Anda tidak dapat campur tangan dalam masalah ini. Saya juga menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, atau Anda akan menderita." Penjaga toko menanggapi dengan acuh tak acuh dengan wajah dingin. "Oh, aku ingin tahu apa yang telah dilakukan teman kecilku untuk menyinggungmu?" Tuan Zeng tertegun dan bertanya lagi. Pada saat yang sama, dia juga menatap Suke dengan rasa ingin tahu. Dia telah mengetahui bahwa keadaan Suke sangat aneh, dan dia sangat terkejut. Ini tidak seperti anak nakal dari waktu itu. Dan dalam 2 atau 3 tahun terakhir, dia terus-menerus melihat daftar tripod surgawi di benua Xuan Huang. Fraksi surga yang meledak tidak hanya terkenal di benua bumi, tetapi juga di benua Xuan Huang. Selain itu, orang-orang dari benua Xuan Huang sering bertemu dengan orang-orang dari benua bumi dalam beberapa uji coba tanah misteri. Berita antara dua benua tidak diblokir, jadi mereka mendapat banyak informasi tentang fraksi surga yang meledak.
Dan dalam 2 tahun terakhir, berita terbaru yang diterima benua Xuanhuang adalah bahwa Akademi Dingtian yang terkenal, sekte pemurnian peralatan, dan lebih dari selusin kekuatan besar telah dihancurkan seluruhnya oleh fraksi surga yang meledak. Sekarang, alam surgawi Zhen Yuan di benua bumi didominasi oleh Akademi Litian, dan bersekutu dengan beberapa kekuatan besar. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa semua kekuatan ini secara sukarela berafiliasi dengan fraksi surga yang meledak. Jadi, dalam analisis terakhir, kecuali untuk Taois Zhen Yuan, alam surgawi Zhen Yuan benua bumi adalah dunia fraksi surga yang meledak. Yang paling penting adalah ketika Tuan Zeng berada di benua Xuanzhen, dia tahu Suke adalah anggota dari fraksi surga yang meledak. Jadi ketika dia melihat berita tentang fraksi surga yang meledak, dia tahu Suke telah datang. Dia tidak menyangka akan bertemu Suke lagi dalam keadaan seperti itu. Hehe, Tuan Zeng, izinkan saya berterus terang kepada Anda. Orang ini tidak menyinggung perasaan saya dengan mengikuti gadis itu, tetapi Chil Deming. Pemilik penginapan itu tersenyum dingin dan berbisik kepada Tuan Zeng. Wajah Tuan Zeng berubah saat mendengar itu. Tuan Muda Ming, keluarga Ming, adalah keluarga bergengsi di bangsa Li. Lebih penting lagi, keluarga Ming bahkan menghasilkan gadis suci, yang merupakan selir favorit kaisar bangsa Li saat ini. Meskipun Lord Zeng sedikit terkenal di wilayah kecil ini, dia jauh dari sebanding dengan Chil Deming. Namun, Tuan Zeng tidak pernah menganggap dirinya serius. Selama bertahun-tahun di benua Xuanhuang, dia telah menyesuaikan mentalitasnya dari orang hebat menjadi bukan siapa-siapa. Satu-satunya hal yang dia yakini sekarang adalah identitas Suke, fraksi surga yang meledak. Jika Tuan Zeng jauh dari sebanding dengan keluarga Ming, maka seluruh bangsa Li, atau bahkan lebih dari setengah benua Xuanhuang, jauh dari sebanding dengan kekuatan besar di alam surgawi Zhen Yuan, apalagi Akademi Litian. Itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan fraksi surga yang meledak. Jadi sekarang, Tuan Zeng sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengungkapkan identitas Suke. Semuanya, dengarkan aku, latar belakang orang ini tidak sepele. Aku menyarankan kalian untuk tidak menyentuhnya sebelum semuanya menjadi tidak terkendali. Kalau tidak, Lord Zeng berhenti sejenak, dan petunjuknya jelas. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga orang banyak, itu adalah lelucon besar. Tuan Zeng, apakah Anda membuat lelucon? Latar belakang seperti apa yang bisa dimiliki orang bodoh? Mungkinkah dia kerabat keluarga kerajaan bangsa Li? Atau seseorang dari negara besar lain, tiba-tiba tertawa. Bagaimana jika dia dari fraksi surga yang meledak? Wajah Tuan Zeng menjadi gelap saat dia bertanya dengan tenang. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir tercengang. Pemilik penginapan membuka mulutnya sedikit dan tertegun sejenak. Kemudian, ledakan tawa terdengar. Tuan Zeng, apakah Anda sudah gila? Fraksi surga yang meledak? Jika Anda mengatakan orang ini adalah pangeran dari negara jin tetangga, kami mungkin meragukannya. Tapi Anda benar-benar mengatakan orang ini dari fraksi surga yang meledak? Bukankah itu terlalu keterlaluan? Beberapa penjaga yang hadir, serta beberapa pembudidaya yang menonton kesenangan itu, menggelengkan kepala dan tertawa. Meskipun Tuan Zeng juga orang dengan status tertentu, dan kata-katanya seharusnya memiliki bobot, kata-katanya terlalu tidak masuk akal. Dari semua hal yang bisa dia buat, dia harus membuat sesuatu tentang fraksi surga yang meledak. Saat ini, semua orang tahu betapa mengerikannya fraksi surga yang meledak. Masing-masing dari mereka bisa melawan 100 musuh. Tidak, mereka adalah para jenius mengerikan yang bisa membunuh musuh 2 tingkat di atas mereka. Sekarang, Tuan Zeng berkata bahwa orang bodoh berasal dari fraksi surga yang meledak. Siapa yang bisa mempercayainya? Dia benar-benar dari fraksi surga yang meledak. Saat ini, mata Lin Yuxi berbinar dan dia berkata, selama bertahun-tahun, dia juga telah mendengar banyak rumor tentang fraksi surga yang meledak. Dia ingat bahwa ketika Suke berada di bumi, dia menyebut dirinya fraksi surga yang meledak. Oleh karena itu, dia selalu berpikir bahwa alasan mengapa Suke begitu luar biasa adalah karena dia telah bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Tetapi terlalu banyak hal telah terjadi selama periode ini, dan dia baru saja bertemu Suke, jadi dia melupakannya. Sekarang setelah Lord Zeng menyebutkannya, Lin Yuxi menyadari bahwa Suke berasal dari fraksi surga yang meledak.
Hah, itu konyol. Pemilik penginapan itu juga tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu bahwa jika orang-orang dari fraksi surga yang meledak mendengar ini, kamu semua akan menghadapi akhir yang tragis? Jangan mengira bahwa fraksi surga yang meledak dapat berbicara omong kosong seperti ini di benua bumi. Juga, jangan bawa kami untuk orang bodoh. Jika kata-kata seperti ini bisa membuat kami takut, maka Anda telah meremehkan kami. Oh, percaya atau tidak, tapi hari ini, aku akan melindungi orang ini. Tuan Zeng mencibir. Melihat sikap orang-orang ini, dia tahu tidak ada gunanya menjelaskan lebih lanjut. Fraksi surga yang meledak terlalu misterius, dan sulit untuk membuktikan apakah Suke berasal dari fraksi surga yang meledak. Oleh karena itu, dia berhenti berbicara dan siap berjuang keras untuk menyelamatkan Suke. Lagi pula, berkat Suke dia berhasil naik dari benua Xuanzhen. Dapat dikatakan bahwa dia berutang budi pada Suke. Orang yang mempraktikkan agama Buddha memperhatikan karma. Sekarang saatnya untuk membayar kembali karma. Kamu ingin melindunginya? Yah, karena Tuan Zeng ingin mati, kami tidak punya alasan untuk tidak memenuhi keinginannya. Setelah mengatakan itu, pemilik penginapan melambaikan tangannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, beberapa penjaga langsung mengeluarkan artefak sihir mereka dan mencubit seni sihir mereka. Lampu terang bersinar saat mereka menyerbu ke arah Tuan Zeng. Orang-orang ini juga berada di tahap awal dari tahap surgawi manusia. Mudah membayangkan situasi ketika mereka berenam mengepung Tuan Zeng. Hanya dalam beberapa putaran, Tuan Zeng jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, pemilik penginapan itu tidak bergerak. Ketika dia melihat beberapa penjaga menahan Tuan Zeng, seringai melintas di wajahnya. Dia menatap langsung ke arah Suke dan Lin Yuxi dan berjalan mendekat. Pria tercela, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Wajah Lin Yuxi menjadi pucat. Dia langsung melindungi Suke di belakangnya dan menatap dengan gugup ke arah pemilik penginapan yang mendekat selangkah demi selangkah. Gadis kecil, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kenapa kamu masih melindungi orang bodoh? Pemilik penginapan itu mencibir. Suara mendesing. Kemudian, sosoknya berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap mata, dia menyapu ke belakang Lin Yuxi. Dia memegang telapak tangannya seperti pisau dan langsung menebas kepala Suke. Tidak, Lin Yuxi tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak kaget. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain khawatir. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator di tahap bayi asli ketika menghadapi seorang kultivator di tahap surgawi manusia di tempat seperti itu? Bam! Dengan suara teredam, telapak tangan pemilik penginapan itu jatuh dengan keras ke atas kepala Suke. Wajah Lin Yuxi langsung menjadi pucat, dan matanya penuh keputusasaan dan kesedihan. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia baru saja bertemu Suke, itu akan menjadi situasi seperti itu. Tidak, tubuhnya bergetar, dan dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Dia tidak bisa menerima kemunculan kematian Suke. Tapi tepat pada saat ini, suara ketakutan pemilik penginapan terdengar dari belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Lin Yuxi terkejut, dan dia berbalik dengan tiba-tiba. Tapi wajahnya penuh keheranan. Telapak tangan pemilik penginapan masih berada di atas kepala Suke, tetapi pria ini tidak hanya tidak terluka, tetapi juga menatap pemilik penginapan dengan dingin. Yang mengejutkan pemilik penginapan, Suke benar-benar berkata tanpa ekspresi, kepalanya bisa dipotong, tapi gaya rambutnya tidak boleh dikacaukan. Bam! Saat dia selesai berbicara, Suke keluar. Engah! Seluruh tinju langsung menembus dada pemilik penginapan, dan darah segar menetes keluar. Seketika, seluruh area menjadi sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Apa yang baru saja terjadi? Orang ini, hanya dengan satu pukulan. Banyak orang merasa ngeri dan tidak percaya ketika mereka menatap pemandangan ini. Pukulan Suke menembus dada penjaga toko dan mengenai jantungnya. Secara umum, pada tahap surgawi manusia, bahkan cedera serius di kepala, apalagi jantung, tidak akan berakibat fatal, dan masih ada harapan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, vitalitas penjaga toko langsung terputus, dan dia mati di tempat. Ini hanya bisa berarti satu hal. Pukulan Suke tidak hanya menghancurkan hati penjaga toko, tetapi juga organ dalamnya, termasuk dantiannya, semuanya hancur.
Kalau tidak, penjaga toko tidak akan mati begitu cepat. Tapi masalahnya adalah Suke tidak menggunakan kekuatan inti surgawi sekarang. Hanya satu pukulan, dengan kekuatan fisik murni, membunuh penjaga toko di tahap awal tahap surgawi manusia di tempat. Apa ini? Fisik Sage? Bagaimana mungkin seorang pria yang tampaknya tidak memiliki kultivasi memiliki fisik yang begitu kuat? Oh tidak, orang ini aneh, ayo singkirkan dia dulu. Pada saat ini, seorang penjaga sadar dan berseru. Segera, penjaga lainnya menjauh, hanya menyisakan satu orang untuk berurusan dengan Tuan Zeng, dan sisanya menyerang Suke. Namun, pada saat ini, Suke jatuh ke dalam kelesuan lagi, seolah-olah semua yang terjadi barusan hanyalah reaksi bawah sadar, kebiasaan kekuatan fisiknya, dan dia tidak peduli dengan para penjaga yang menyerangnya. Suke, lawan! Tuan Zeng terjerat oleh seorang penjaga, dan dia tidak bisa melarikan diri untuk membantu, jadi dia hanya bisa berteriak keras. Meskipun Suke telah menunjukkan serangan fisik yang kuat, itu tidak berarti bahwa dia dapat menahan serangan dari beberapa seni sihir di tahap surgawi manusia. Banyak orang yang hadir dapat melihat bahwa Suke tidak memiliki Sage Fisike yang sebenarnya. Jika dia mengambil jurus pembunuh ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan cacat. Lin Yuxi juga sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa terus berdiri di depan Suke, tanpa rasa takut mencoba menahan semua serangan ini untuknya. Sialan, apa yang terjadi pada anak ini? Tuan Zeng tidak bisa lagi duduk diam ketika dia melihat beberapa penjaga menyerang Suke dengan seni sihir mereka. Dia mengertakkan gigi dan sepertinya telah membuat keputusan. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan manik emas dari dadanya. Berdengung. Begitu manik emas muncul, itu langsung memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, suara lonceng Buddha yang keras dan jelas terdengar, seolah-olah datang dari barat di atas 9 surga. Suara yang tertinggal di udara, menyebabkan telinga semua orang berdenging dan pikiran mereka menjadi kosong. Basis kultivasi Lin Yuxi rendah, dan wajahnya menjadi pucat. Dia batuk seteguk darah dan terluka parah. Stupa Sarira. Seseorang di kerumunan berteriak ketakutan, mengenali objek ini dan merasa sangat terkejut. Ini adalah jenis harta berharga dari sekte Buddhis. Itu mirip dengan jimat, dan itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara. Namun, harga yang harus dibayar adalah kultivasi seseorang akan ditelan, menyebabkan kultivasi seseorang mundur. Jika seseorang ingin mengolahnya kembali ke keadaan semula, maka akan sangat sulit. Beberapa orang menggambarkan proses ini sebagai pancaran cahaya sebelum memasuki Buddha, jadi benda ini juga disebut Buddha Sarira. Tuan Zeng membuat pengorbanan seperti itu untuk menyelamatkan orang ini? Seseorang berkata dengan kaget. Ekspresi banyak orang juga berubah. Mereka memiliki tebakan buruk di hati mereka. Mungkinkah bocah konyol ini benar-benar anggota fraksi surga yang meledak? Ketidakkekalan adalah hukum hidup dan mati. Pada saat yang sama, Tuan Zeng menyatukan kedua telapak tangannya. Dia tampak khusyuk dan khusyuk saat dia melantunkan mantra Buddha. Bang! Seluruh manik emas itu langsung meledak di udara dan berhamburan menjadi bubuk emas. Serbuk jatuh di tubuhnya, dan dalam sekejap mata, tubuh emas yang mempesona terbentuk. Amitabha, semua kejahatan akan dihancurkan? Dia membuka mulutnya dan bernyanyi sambil melambaikan telapak tangannya. Beberapa penjaga yang bergegas menuju Suke terlempar ke tanah di tempat. Seni sihir kental hancur dan tersebar sebelum mereka bisa mengenai Suke. Suara mendesing. Saat berikutnya, Lord Zeng maju selangkah. Sosoknya seperti ilusi, dan dia mengecilkan tanah hingga 1 inci. Dia bergegas tepat di depan Suke, menangkapnya dan Lin Yuxi, lalu melangkah ke udara dan terbang menjauh. Itu bukan Sarira Buddha asli. Itu hanya replika. Kekuatan dan batas waktunya sangat singkat. Cepat hentikan mereka. Salah satu penjaga berteriak keras. Dia melakukan seni sihir dan bergegas ke langit. Penjaga lainnya dengan cepat bangkit dari tanah dan ingin mengejar mereka. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan Buddha besar turun dari langit, membawa serta aura yang kuat dan mengesankan saat jatuh. Penjaga yang bergegas ke depan terkena telapak tangan Buddha di tempat. Dia memuntahkan seteguk darah dan meluncur ke bawah seperti layang-layang dengan tali putus.
Ketika penjaga lainnya melihat ini, mereka segera berhenti berlari ke depan dan berbalik untuk mundur. Tetapi saat berikutnya, mereka menemukan bahwa telapak tangan Buddha telah menghilang. Tuan Zeng, Suke, dan Lin Yuxi juga menghilang di udara. Sialan, kita telah tertipu. Pria gendut itu tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Dia menyimpan sebagian kekuatannya untuk melarikan diri. Beberapa penjaga sangat marah. Mereka mengira Tuan Zeng akan menggunakan jurus membunuh untuk melawan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan telapak tangan Buddha tidak sekuat yang mereka bayangkan. Tuan Zeng menyimpan sebagian dari kekuatannya untuk melakukan keterampilan melarikan diri dan menghilang bersama teman-temannya. Sekarang, mereka tidak tahu kemana harus pergi bahkan jika mereka ingin mengejar mereka. Kembali dan lapor ke Tuan Muda dulu. Kemanapun mereka pergi, selama mereka masih bersama wanita itu, Tuan Muda akan punya cara untuk menemukan mereka. Akhirnya, seorang penjaga berbisik dengan wajah jelek. Kemudian, beberapa orang mengangguk dan langsung mundur. Di jalan, hanya penonton yang tertegun yang tersisa, dan mayat penjaga toko yang telah dibunuh oleh Suke dengan satu pukulan tersisa. Tidak ada yang peduli tentang itu. Pada saat yang sama, di hutan pegunungan di pinggiran timur kota pewaris bintang. Seluruh tubuh Tuan Zeng bersinar dengan cahaya keemasan. Dia memimpin Lin Yuxi dan Suke dengan kecepatan tinggi. Saat cahaya keemasan meredup, kecepatannya turun tajam dan dia harus mendarat di tanah. Engah! Begitu dia mendarat, wajah Tuan Zeng menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya menjadi lemah seketika. Kultivasinya pada tahap awal dari tahap surgawi manusia turun langsung ke tahap selanjutnya dari tahap setengah surgawi. Untungnya, dia tidak menggunakan relik Buddha asli. Kalau tidak, para penjaga itu tidak akan bisa bertahan. Tapi kultivasinya juga akan turun lebih banyak, dan dia bahkan mungkin turun kembali ke panggung kendaraan hebat. Namun, relik Buddha tiruan ini masih sangat berharga. Ditambah dengan penurunan tahap kultivasi, Tuan Zeng telah membayar harga yang sangat mahal. Senior, bagaimana kabarmu? Lin Yuxi mendukung Suke dan menatap Lord Zeng dengan ekspresi khawatir. Tuan Zeng melambaikan tangannya, tidak apa-apa, orang-orang itu tidak bisa mengejar kita. Tapi tempat ini penuh dengan binatang iblis. Ayo cari tempat yang aman untuk menetap dulu. Saya tahu sebuah tempat. Lin Yuxi memikirkan sesuatu dan menjawab dengan tergesa-gesa. Ketika dia dan tuannya datang ke Star Hair City, mereka melewati hutan pegunungan ini dan beristirahat di sebuah gua kuno. Tidak ada jejak demonic beast di sana, jadi sangat aman. Oke, kamu yang memimpin. Tuan Zeng segera mengangguk.